Bapa di dalam surga, kami bersyukur sekalipun di dalam pergumulan, kesulitan, lembah kekelaman, ketika kami menyadari bahwa ada Tuhan yang menuntun kehidupan kami, maka sesungguhnya hati kami beroleh ketenangan sekalipun ada banyak tantangan yang harus kami hadapi. Ketika kami masih bisa merasakan Tuhan yang hadir dalam kehidupan kami, maka sesungguhnya itu adalah pengharapan, kelegaan di dalam masa-masa yang tidak mudah yang kami jalani hari ini. Tuhan, kami membutuhkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi penuntun untuk kami boleh hidup menjalani hari-hari kami ke depan. Dan kiranya ketika kami membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan, Engkau sendiri berbicara kepada setiap kami melalui kebenaran firman-Mu. Dan ketika kami membacanya, kami boleh mengerti, memahami, dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Tolonglah hamba-Mu dalam kelemahan keterbatasannya, Tuhan boleh pakai menjadi saluran berkat. Kami menyerahkan pembacaan perenungan firman Tuhan hari ini ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, saya mengajak setiap kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-39. Ayat yang ke-38 dan 39 tadi menjadi ayat petunjuk hidup baru bagi setiap kita. Surat Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-39. Tema kita pagi ini adalah keyakinan iman di tengah pergumulan. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini, Roma pasal yang ke-8, ayat yang pertama, ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-39. LAI memberikan judul perikop keyakinan iman. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sampai demikian jauh kita membaca kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ketika kita menghadapi hari-hari ini, kita merasa ada banyak pergumulan, ada banyak kesulitan begitu ya. Dan sesungguhnya ketika saya merenungkan lebih jauh lagi tentang keberadaan pandemi, Bapak Ibu sekalian, saya merasa bahwa ada atau tidak ada pandemi, akan tetap ada pergumulan. Ada atau tidak ada pandemi, akan tetap ada kesulitan. Ada atau tidak ada pandemi, akan ada banyak air mata yang kita mesti hadapi dalam kehidupan ini. Pandemi hanya menjadi trigger, menjadi pemicu utama yang menunjukkan keberadaan umat manusia yang hidup di tengah dunia yang berdosa. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita untuk kembali tidak lagi menyalahkan pandemi, Bapak Ibu sekalian. Kalau mau salahkan, salahkanlah kita yang hidup di tengah dunia yang berdosa.
Kenapa? Karena dunia yang berdosa menimbulkan banyak masalah. Kita menimbulkan masalah bagi orang lain menimbulkan masalah bagi kita, sehingga banyak masalah yang timbul di tengah-tengah dunia yang berdosa ini. Ini candaannya Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau saya pulang ke surga Bapak Ibu sekalian, orang pertama yang saya mau cari adalah Adam dan Hawa. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena mereka yang pertama-tama memakan buah pohon yang terlarang itu. Orang yang kedua yang saya mau cari adalah Paulus Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena separuh dari perjanjian baru dia yang tulis Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, fakta bahwa kita hidup di dalam dunia yang berdosa seharusnya menyadarkan kita selama kita masih tinggal hidup di tengah-tengah dunia ini, akan ada banyak pergumulan, akan ada banyak masalah, akan ada banyak kesulitan nanti, sekarang, atau yang sudah kita lewati. Tapi Bapak Ibu sekalian, kesulitan itu Tuhan baik. Kesulitan itu lalu tidak lewat begitu saja. Kesulitan itu lalu tidak kita hadapi serta-merta tanpa tujuan. Tetapi Tuhan bisa pakai kesulitan, pergumulan kita, permasalahan kita untuk menguji kita. Nah, ini baiknya Tuhan Bapak Ibu sekalian. Sampai hari ini saya masih percaya bahwa Tuhan bisa mengubah, Tuhan bisa memakai sesuatu yang buruk untuk kebaikan bagi orang yang mengalami hal yang buruk itu. Makanya Bapak Ibu sekalian, ketika kita hari ini diuji melalui badai pergumulan, Bapak Ibu sekalian, apa yang sedang diuji sebenarnya di dalam badai pergumulan itu sendiri? Bapak Ibu sekalian, ketika saya membaca surat Roma pasal yang ke-8 ini, lalu muncul satu pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Ketika kita menghadapi badai pergumulan, kesulitan, masalah yang bertubi-tubi Bapak Ibu sekalian, lalu apakah kita bisa tetap yakin bahwa Allah itu tetap mengasihi kita? Karena kadang-kadang badai pergumulan, kesulitan, permasalahan justru menjadi bahan pertanyaan bagi kita, apakah Allah mengasihi saya? Bapak Ibu sekalian, kalau kita bisa yakin matahari itu tetap terbit nanti setelah badai hujan yang cukup deras Bapak Ibu sekalian. Kalau kita masih bisa yakin bahwa di atas awan yang gelap, kabut yang tebal, matahari tetap eksis Bapak Ibu sekalian. Seharusnya kita juga bisa tetap percaya Allah tetap mengasihi kita di tengah banyaknya pergumulan, kesulitan yang hari ini kita alami. Saya tambahkan bagaimana kita bisa yakin dan percaya Bapak Ibu sekalian, melalui iman kita. Karena kadang-kadang apa yang kita rasakan, apa yang kita alami menjadi sumber kebenaran bagi kita, bukan? Ada orang-orang yang mengatakan, kalau Allah mengasihi saya Pak, kenapa saya sakit? Artinya sakitnya itu menjadi bukti kebenaran bahwa Allah tidak mengasihi dia. Kalau Allah mengasihi saya Pak, kenapa saya kesulitan secara keuangan? Artinya kesulitan keuangan itu yang dirasakan, yang dialami, yang lalu menjadi dasar kebenaran yang mengatakan bahwa Allah tidak mengasihi dia. Bapak Ibu sekalian, ada banyak hal yang tidak kita ketahui tentang cara Allah bekerja, tentang bagaimana Allah menyatakan kasih-Nya. Sabtu 2 minggu yang lalu saya mengatakan kepada anak-anak remaja atau anak-anak youth dalam satu sharing yang disaksikan oleh salah satu jemaat tentang dia kena COVID, Bapak Ibu sekalian. Saya katakan kepada rekan-rekan yang hadir dalam Zoom itu, fakta bahwa Allah mengasihi kita bukan selalu Allah menyatakan kasih-Nya dengan memberikan sesuatu, dengan menambahkan sesuatu. Allah juga bisa mengasihi kita dengan cara apa? Mengambil sesuatu dari kita. Allah melepaskan sesuatu yang tidak penting dari hidup kita. Allah mengasihi kita bukan hanya semata-mata itu berbicara tentang berkat, tetapi Allah mengasihi kita juga bisa dengan cara bagaimana Dia memproses hidup kita, menguji iman kita, menguji kedekatan kita dengan Tuhan. Tidak selamanya Tuhan ketika mengasihi itu menambahkan sesuatu, memberikan sesuatu. Bisa jadi Tuhan mengambil sesuatu yang kita miliki hari ini. Dan itu bukti kasih-Nya Dia kepada kita. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat secara umum, memang Roma pasal yang ke-8 ini berbicara tentang 3 perikop. Yang pertama dikatakan hidup di dalam roh, Bapak Ibu sekalian. Lalu perikop yang kedua itu hidup yang penuh dengan pengharapan. Menarik sekali karena di situ juga dikatakan bahwa semuanya itu sedang menantikan kehadiran Allah yang kedua kalinya.
kedatangan Allah yang kedua kalinya. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Dikatakan di situ, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Kenapa? Karena hari ini mereka sedang hidup di dalam penderitaan, Bapak Ibu sekalian, termasuk di dalamnya manusia, termasuk di dalamnya orang percaya. Perikop yang ketiga itu berbicara tentang keyakinan iman. Sebenarnya ini kredo, pengakuan imannya Paulus berdasarkan pengalaman hidupnya. Makanya di situ dikatakan judulnya adalah keyakinan iman. Dalam bahasa saya, Bapak Ibu sekalian, dalam terjemahan sederhana saya mengartikan perikop yang pertama itu ada Roh Kudus bersama dengan kita. Kita mesti hidup sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Perikop yang kedua, itu selalu ada pengharapan di tengah penderitaan. Kalau bukan sekarang maka nanti. Kalau kita berbicara, Tuhan kapan Engkau akan melepaskan semua penderitaan ini? Maka jawabannya hanya satu. Ketika Yesus datang kedua kalinya dan kita naik ke surga bersama-sama, tidak akan ada lagi penderitaan. Dan yang ketiga yang hari ini akan kita bahas secara lebih mendalam, Bapak Ibu sekalian. Ada fakta di balik semua penderitaan, pergumulan iman kita, kita bisa tetap yakin dan percaya Allah tetap mengasihi kita. Bapak Ibu sekalian, alasan kenapa kita bisa tetap yakin bahwa Allah mengasihi kita dalam pergumulan yang kita alami sehari-hari, Bapak Ibu sekalian. Kalau tadi saya katakan kadang-kadang apa yang kita alami itu menjadi dasar, bukti kebenaran. Tapi kadang-kadang tidak mudah itu untuk mengartikan kasih Allah di dalam hidup kita. Pertama, Bapak Ibu sekalian, dari perikop pasal yang ke-8 ayat 31 sampai dengan 39 kita bisa melihat. Ayat yang ke-32 dikatakan, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Bapak Ibu sekalian, ada banyak penafsir ketika melihat bagian ini. Ada satu gema kejadian dalam kitab Kejadian, yaitu ketika kisah Abraham mempersembahkan Ishak anaknya, anak tunggalnya, anak yang sudah dinantikan puluhan tahun, Bapak Ibu sekalian. Tetapi ketika kita melihat apa yang ingin disampaikan oleh Paulus di situ, sebenarnya Paulus ingin memperlihatkan hati seorang bapa ketika dia harus menyerahkan anaknya demi keselamatan orang lain. Bapak Ibu sekalian, surat Roma ditujukan kepada jemaat di perantauan di daerah Roma, Bapak Ibu sekalian, tetapi sebagian dari mereka adalah orang Yahudi. Paulus sendiri dididik dengan cara Yahudi, adat istiadat Yahudi, sehingga mereka orang Yahudi mengerti sekali betapa penting keberadaan dan posisi anak laki-laki di tengah-tengah keluarga Yahudi. Jika sampai seorang berani mengorbankan anaknya satu-satunya, maka ada sesuatu yang lebih penting, sesuatu yang lebih bernilai, sesuatu yang lebih berharga dibandingkan dengan anak itu sendiri. Bapak Ibu sekalian, ketika saya merenungkan hal ini, Bapak Ibu sekalian, saya juga punya anak usia 3 tahun, namanya Abigail, Bapak Ibu sekalian. Kenapa kita kasih nama itu? Karena yang pertama terjemahannya adalah wanita yang berhikmat. Yang kedua, artinya dari nama Abigail adalah anak yang menyenangkan hati bapaknya. Bapaknya juga saya pikir bapak yang di surga, dan bapaknya yang secara duniawi ya saya, Bapak Ibu sekalian. Anak itu memang menyenangkan saya, Bapak Ibu sekalian. Dan belakangan Bapak Ibu sekalian, ketika pandemi lalu menjadi lebih kompleks, menjadi lebih cepat menular, Bapak Ibu sekalian, saya selalu bilang sama istri saya, yang paling saya jaga adalah dia, Ebi, begitu ya. Kita sudah divaksin, kita nggak terlalu khawatir, tapi dia, begitu. Makanya Bapak Ibu sekalian, setelah pulang dari kantor mandi, begitu ya. Istri suruh saya mandi Bapak Ibu sekalian. Setelah pulang dari mana mandi, begitu ya. Kadang-kadang siang hari cuma ke kantor sebentar, mandi pulangnya. Ya nggak apa-apa, Bapak Ibu sekalian. Hari ini pun setelah saya khotbah, saya tinggal di sebelah selama beberapa waktu, Bapak Ibu sekalian. Hanya untuk dia, Ebi ini, Bapak Ibu sekalian. Tapi semalam ketika saya merenungkan hal ini, ada ini intermezzo juga, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lebih mengasihi anak kita dibandingkan pasangan kita, maka kita harus ingat, yang menemani kita pada waktu tua adalah bukan anak kita, pasangan kita. Makanya saya bilang sama diri saya sendiri, oke, saya mesti lebih seimbang di dalam kasih yang saya berikan kepada istri dan anak-anak, Bapak Ibu sekalian.
Tapi Bapak Ibu sekalian, ketika saya merenungkan seorang bapak yang menyerahkan anaknya sendiri dengan sukarela, Bapak Ibu sekalian, itu sesuatu hal yang di luar logika. Bagaimana mungkin seorang ayah menyerahkan anaknya untuk menjadi tebusan bagi orang lain yang nyata-nyatanya itu salah, Bapak Ibu sekalian, yang nyata-nyatanya layak untuk dihukum. Ada satu film yang pernah saya tonton, judulnya The Most, atau dalam YouTube mungkin The Bridge, Bapak Ibu sekalian. Kisah seorang tentang penjaga palang pintu jembatan kereta api, Bapak Ibu sekalian. Ada satu waktu di mana pria ini harus memilih karena jembatannya sudah terlanjur naik, Bapak Ibu sekalian. Anaknya yang ingin menurunkan jembatan itu lalu terkunci, terjepit di bawah jembatan itu. Dia harus tarik tuas itu untuk menyelamatkan kereta itu bisa berjalan dan membiarkan anaknya terlindas oleh jembatan itu, atau dia biarkan kereta itu menabrak jembatan dan anaknya tetap selamat. Bapak Ibu sekalian, pria penjaga palang pintu kereta api itu memilih untuk menurunkan tuasnya dan membiarkan jembatan itu menimpa tubuh anaknya sendiri. Setelah dia turunkan palang pintu itu, dia cepat berlari dari tempatnya, Bapak Ibu sekalian, lalu dia menangis sejadi-jadinya dan kereta itu lewat, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, ketika saya melihat hal itu, Bapak Ibu sekalian, saya merasa bahwa penyerahan Kristus ketika dikatakan ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Ini gambaran Maria, Bapak Ibu sekalian, dalam film Passion of the Christ, Bapak Ibu sekalian. Seorang ibu bisa menangis sejadi-jadinya ketika melihat anaknya, tetapi memang Bapa yang di surga tidak akan melakukan hal yang sama ketika melihat Yesus yang disalib itu. Saya nggak akan tahan kalau misalnya mendengar Eli Eli lama sabachthani. Misalnya anak saya mengatakan, Papa, kenapa engkau tinggalkan aku? Saya nggak akan pernah tahan dengan kalimat itu, Bapak Ibu sekalian. Tapi Bapak Ibu sekalian, itulah tindakan Allah yang menyerahkan anaknya, tindakan yang menyayat hatinya sendiri, tindakan yang melampaui akal logika manusia, tindakan yang sampai sekarang pun dibayangkan pun tidak, Bapak Ibu sekalian. Kalau bisa jauh-jauh dari kita semua, Bapak Ibu sekalian. Tetapi yang saya ingin katakan begini, Bapak Ibu sekalian. Kalau Allah sampai rela menyerahkan anaknya sendiri buat kita, tidakkah kita yakin? Pertanyaan berikutnya, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Ada seorang penafsir yang mengatakan bahwa penyerahan Kristus bagi umat manusia adalah the gift that brings all gift. Ketika Kristus diserahkan, Bapak Ibu sekalian, itu semacam tidak mungkin lagi Allah tidak menyerahkan yang lainnya buat kita. Orang yang berdosa, orang yang seringkali mendukakan Tuhan, orang yang seringkali mengeluh, orang yang seringkali menyalahkan Tuhan atas situasi dan kondisi, orang yang seringkali berkata, Tuhan apakah engkau mengasihi saya? Hari ini kalau Bapak Ibu bertanya pertanyaan yang sama, putar lagi tuh film Passion of the Christ dan renungkan, Bapak Ibu sekalian. Apakah kita layak menanyakan Tuhan, apakah engkau mengasihi saya hanya gara-gara kita kesulitan keuangan, hanya gara-gara kita mengalami pergumulan kesehatan, hanya gara-gara pekerjaan menjadi semakin sulit, hanya gara-gara kehidupan menjadi tidak menentu? Bapak Ibu sekalian, di dalam kasih yang Tuhan nyatakan kepada kita melalui keselamatan yang Tuhan anugerahkan melalui karya salib Kristus, maka seharusnya kita bisa dengan yakin percaya kita punya segala hal yang diperlukan untuk menjalani, untuk melewati pergumulan dalam kehidupan ini. Kalau anaknya saja Dia serahkan, Bapak Ibu sekalian, tidakkah Ia akan menolong kita dalam pergumulan-pergumulan yang sepele, yang remeh-temeh itu? Soal makan, minum, dan kehidupan ke depan bagaimana, Bapak Ibu sekalian? Bapak Ibu sekalian, tapi saya menyadari bahwa kadang-kadang iman dengan fakta kita itu semacam ditimbang-timbang, Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang iman kita bisa naik kuat, kadang-kadang iman kita bisa lemah dan kita merasa sangat lemah menghadapi pergumulan kesulitan ini, Bapak Ibu sekalian. Dan kalau ada di antara kita yang merasa bahwa Tuhan, saya sudah gak sanggup lagi dengan pergumulan ini, yang pertama, Bapak Ibu sekalian, tetaplah yakin Tuhan mengasihi kita. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ketika kita sudah tidak lagi sanggup berdiri lagi menghadapi badai kehidupan,
Mungkin memang itu waktunya kita untuk berlutut, merendahkan diri di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan tolonglah saya. Mungkin selama ini kita menjadi orang-orang yang mengandalkan diri sendiri, mengandalkan kepintaran kita, pemahaman kita, pengetahuan kita, pengalaman kita. Kita mengandalkan yang lain di luar Tuhan. Dan pandemi membuktikan bahwa tidak ada yang lain yang bisa kita andalkan kecuali Dia. Kedua, Bapak Ibu sekalian, dari perikop yang kita bisa baca dan kita renungkan hari ini, Bapak Ibu sekalian, kita juga bisa melihat bahwa situasi dan kondisi apapun tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Bapak Ibu sekalian, kalau Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, lalu kita bisa melihat situasi kita hari ini penuh dengan pergumulan, penuh dengan kesulitan. Yang kedua yang saya ingin katakan, Bapak Ibu sekalian, situasi apapun hari ini tidak akan pernah bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Kenapa, Bapak Ibu sekalian? Ayat yang ke-35, Paulus mengatakan apa? Siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Bicara tentang semuanya itu, Bapak Ibu sekalian, saya merasa Paulus itu paling tahu. Paulus paling tahu tentang yang namanya penindasan, kesesakan, penganiayaan, dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, ketika Paulus mengatakan siapakah yang akan memisahkan itu kita dari kasih Kristus, ini bukan hanya sekedar teori, pengetahuan Bapak Ibu sekalian, tetapi ketika Paulus bertanya secara retoris, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus, itu fakta, pengalamannya sendiri. Kita bisa baca dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 22 sampai 29 Bapak Ibu sekalian. Makanya kenapa saya katakan Paulus yang paling tahu tentang yang namanya penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan. Kenapa Bapak Ibu sekalian? 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 22-29 saya sarikan saja. Ada kata-kata di situ yang mirip dengan dalam Roma Bapak Ibu sekalian, dikatakan lebih banyak berjeri lelah, lebih sering dipenjara, didera di luar batas, kerap dalam bahaya maut. 5 kali disesah atau dicambuk orang Yahudi, 3 kali didera, 1 kali dilempari batu, 3 kali karam kapal, sehari semalam terkatung-katung di lautan. Ada bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya orang Yahudi, bahaya orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang, bahaya di lautan. Sering kali tidak tidur, lapar, dahaga, berpuasa. Bukan karena memang dia mau berpuasa, tapi karena dia kekurangan makanan, terjemahan yang lainnya. Kedinginan dan tanpa pakaian. Makanya ketika kita bicara tentang penindasan, situasi-situasi sulit hari ini, bayangkan apa yang dialami oleh Paulus. Orang yang mengalami situasi-situasi yang sangat berbahaya, yang luar biasa, bukan hanya 1 kali, berkali-kali. Dia bisa bertanya kepada setiap kita, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Dalam pengalamannya menghadapi situasi-situasi yang berbahaya, Paulus tidak pernah meragukan kasih Allah kepadanya, tetapi justru makin percaya dan makin bersandar kepada kasih dan kuasa Allah. Dari mana kita tahu hal ini, Bapak Ibu sekalian? Pergumulan Paulus sebagai seorang penulis surat Roma, Bapak Ibu sekalian. Ketika dia punya duri dalam daging, kita bisa baca 3 kali dia berseru, 3 kali dia meminta Tuhan cabut ini duri. Kalau kita berpikir secara logik, Bapak Ibu sekalian, bukankah ketika duri itu dicabut Paulus bisa melayani dengan lebih indah lagi, dengan lebih luas lagi, pelayanannya bisa menjadi berkat buat banyak orang lagi. Tapi kenapa Tuhan gak cabut itu? Sekalipun Paulus sudah berbuat banyak untuk Tuhan. 3 kali berseru, jawabannya adalah cukuplah kasih karuniaku. Bapak Ibu sekalian, apakah dia meragukan kasih Allah atau dia makin bersandar kepada kasih Allah itu? Bapak Ibu sekalian, 2 Korintus 12 ayat yang ke-10 itu mengejutkan saya, Bapak Ibu sekalian. Ketika Paulus mengatakan apa? Karena itu, setelah dia memohon duri dalam dagingnya dicabut oleh Tuhan dan Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku. Dia berkata apa? Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelelahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah,
maka aku kuat. Bukan berdasarkan kekuatan saya sendiri sebagai seorang manusia, tetapi aku kuat karena aku bersandar kepada kasih dan kuasa Allah. Memang kalimat ini dinyatakan, dituliskan dalam konteks pelayanannya Paulus, Bapak Ibu sekalian. Ketika dia melayani Tuhan ada banyak kesulitan, ada banyak kelemahan, ada banyak pergumulan, Bapak Ibu sekalian. Tetapi saya ingin ambil semangatnya tadi. Kalau Tuhan izinkan banyak pergumulan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, kita harus mengerti dan mengingat ketika kita lemah, kita harus bersandar kepada kasih dan kuasa daripada Tuhan supaya kita kuat. Bapak Ibu sekalian, ketika saya merenungkan kisah pelayanan Paulus dan kesulitannya, Bapak Ibu sekalian, dan pergumulan hidup kita hari ini, saya tuliskan kalimat ini. Situasi sulit yang kita hadapi tidak pernah menjadi tembok yang menghalangi kasih Allah terhadap kita. Tetapi situasi sulit yang kita hadapi hari ini justru seharusnya menjadi kaca pembesar supaya kita melihat dengan jelas tangan Allah dan kasih Allah di dalam hidup kita. Kita masih menempatkan situasi sulit menjadi tembok sehingga kita meragukan kasih Allah, atau kita mulai bisa belajar menempatkan situasi sulit menjadi kaca pembesar untuk kita melihat betapa luar biasanya kasih Allah dalam hidup kita dan kuasanya dalam hidup kita. Kasih Allah seharusnya dapat membuat seorang murid Kristus dapat memuji Allah di tengah penderitaan dunia ini sambil turut merasakan dan menanggung penderitaan itu. Apakah ada, Pak, contohnya orang yang bisa memuji Allah di tengah penderitaan, kesulitan, kesukaran? Ada, Bapak sekalian. Paulus ketika di penjara, dia memuji Allah, penjaranya bergoyang, dilepaskan. Sadrak, Mesak, dan Abednego, ketika dia menolak untuk menyembah patung Raja Nebukadnezar, dia dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala yang sudah dipanaskan 7 kali lebih panas. Dia tetap tinggal hidup di situ. Dan ada sebagian penafsir mengatakan bahwa mereka memuji Tuhan. Mereka memuliakan Tuhan di tengah-tengah api yang membara yang membakar kulit mereka itu. Bapak Ibu sekalian, ketika hari ini kita mengalami pergumulan kesulitan, pertanyaan saya cuma satu. Kita menjadikan pergumulan kesulitan itu menjadi tembok yang menghalangi kasih Allah sehingga kita tidak lagi merasakan kasih Allah. Atau kita mau menggunakan pergumulan kesulitan itu justru menjadi alat kaca pembesar untuk melihat bagaimana Allah mengasihi kita, memelihara hidup kita secara luar biasa di tengah-tengah penderitaan yang kita alami hari ini. Dan bagaimana respon kita? Apakah kita mengeluh, menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain, menyalahkan masyarakat di luar yang tidak mau taat kepada PPKM, menyalahkan pemerintah yang tidak memberikan bantuan tunai? Atau kita mau belajar memuji Tuhan, bersyukur atas apa yang masih ada dan Tuhan percayakan kepada setiap kita hari ini. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian, kalau tadi situasi sulit tidak mungkin memisahkan kita dari kasih Allah. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak kita melihat bahwa eksistensi apapun di dalam alam semesta ini, di dalam seluruh ciptaan Tuhan ini, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Dikatakan dalam ayat yang ke-38, 39 tadi menjadi ayat petunjuk hidup baru bagi setiap kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, kuasa-kuasa yang di atas maupun yang di bawah, sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang di dalam Kristus Yesus. Bisa menarik sekali, ada pergantian penggunaan kata di situ dari kata kita dari ayat 31, 37 menjadi kata aku ayat 38, 39. Makanya saya setuju dengan seorang penafsir bahwa bagian ini adalah kredo, pengakuan imannya Paulus secara personal berdasarkan pengalamannya hidup bersama dengan Tuhan. Di tengah pelayanannya banyak penderitaan, tetapi di tengah segala penderitaan itu dia bisa tetap yakin tidak akan ada yang bisa memisahkan dia dari kasih Allah.
Bapak Ibu sekalian, kata aku yakin, dua kata itu menunjukkan ada satu keyakinan yang teguh dan kepastian yang penuh bahwa memang tidak ada satupun eksistensi di dalam alam semesta ini yang dapat memisahkan Paulus dari kasih Allah. Bapak Ibu sekalian, pendapat atau pemikiran Paulus atau pengakuan Paulus ini bersandar kepada dua hal. Pertama, Bapak Ibu sekalian, keyakinan dan kepastian Paulus tentang hal itu berdasarkan eksistensi Allah di dalam seluruh segala hal yang eksis di dalam alam semesta ini. Artinya Bapak Ibu sekalian, Allah hadir di dalam segala situasi dan kondisi, Allah hadir di dalam seluruh ciptaannya, Allah eksis dan tidak ada satu titik pun di dalam alam semesta ini di luar eksistensi Allah. Makanya Paulus bisa yakin sekali tidak akan ada yang dapat memisahkan dia dari kasih Allah. Kenapa? Karena Allah hadir di dalam seluruh eksistensi alam semesta ini. Allah bukan hanya hadir Bapak Ibu sekalian, tetapi alasan yang kedua kenapa Paulus yakin adalah Allah berkuasa atas seluruh yang eksis di dalam alam semesta ini. Bapak Ibu sekalian, Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 ayat yang ke-28 dikatakan apa? Sebab di dalam Dia, di dalam Allah kita hidup, kita bergerak, kita ada. Jadi kita hidup sekarang maupun hidup yang akan datang. Ketika kita hidup sekarang dalam kondisi yang baik ataupun yang buruk, kita hidup, kita tinggal di dalam eksistensi Allah. Dan jangan lupakan Bapak Ibu sekalian, Allah yang pernah menyerahkan anaknya yang tunggal itu, di dalam Dialah kita hidup hari ini. Makanya saya bisa menangkap logical pemikirannya Paulus. Tidak akan pernah ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus, mau situasi ataupun eksistensi. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena Allah hadir, Allah berkuasa. Allah yang pernah menyerahkan anak tunggalnya itu berkuasa atas seluruh eksistensi di dalam alam semesta ini. Makanya Bapak Ibu sekalian, ketika hari ini mungkin ada banyak badai pergumulan kehidupan yang kita alami, tidak mudah Bapak Ibu sekalian. Saya ingin kita mengajak, mari kita tetap yakin dengan iman kita. Allah tetap mengasihi kita. Kalau Bapak Ibu sekalian masih bertanya, lalu kalau gitu kenapa Pak tetap ada badai kehidupan? Kenapa kalau Allah mengasihi kita ada masalah, ada pergumulan, ada kesulitan? Saya dapat satu kutipan yang baik Bapak Ibu sekalian. Ini kutipan sekuler ya Bapak Ibu sekalian, bukan kutipan yang rohani. Dikatakan di situ, tidak semua badai itu datang ke dalam hidup kita untuk mengacaukan hidup kita. Sebagian badai itu datang di dalam hidup kita untuk memperlebar, menjelaskan, membersihkan jalan hidup kita. Saya pakai kutipan ini Bapak Ibu sekalian untuk dimaknai secara rohani. Kadang badai kehidupan datang bukan untuk mengacaukan kehidupan kita, tetapi untuk membersihkan hidup kita. Kita bisa melihat Tuhan dan kasih-Nya dengan lebih jelas. Kalau tidak ada badai kehidupan, minta maaf Bapak Ibu sekalian, kehidupan kita tidak dibentuk, iman kita tidak diperkuat, iman kita tidak dilatih, kepercayaan kita kepada Tuhan hanya begitu-begitu saja, hanya di permukaan saja. Tetapi ketika badai kehidupan itu menerjang hidup kita, langsung kita bisa meresponi apa? Tuhan tolonglah saya. Dan di waktu-waktu seperti ini bukankah ada banyak orang percaya lalu berpaling kepada Tuhan? Doa bagi bangsa misalnya yang beberapa waktu kita alami dan kita jalani bersama-sama. Bapak Ibu sekalian, badai kehidupan kadang-kadang bukan hanya sekedar datang untuk mengacaukan hidup kita, tapi untuk memperkuat iman kita, membentuk otot-otot kerohanian kita, menguji iman kita, kedekatan kita dengan Tuhan, kepercayaan kita kepada Tuhan, konsep kita tentang kasih Allah juga diperbaharui. Apakah ada yang baik Pak di tengah-tengah pandemi yang sedang terjadi? Ada Bapak Ibu sekalian. Tahun lalu April 2020 Bapak Ibu sekalian, saya baca satu berita. Jadi pegunungan Himalaya itu terlihat dari India untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade. Ada berita yang memberikan waktu yang detil. Dalam 30 tahun terakhir baru kali ini pegunungan Himalaya bisa terlihat jelas di India.
Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena situasi lockdown, karena situasi pembatasan aktivitas, mengurangi populasi udara, mengurangi banyak pencemaran lingkungan, lalu alam ini jadi lebih baik. Ini mungkin yang menyinggung kita, Bapak Ibu sekalian. Ada yang mengatakan begini, Pak, virus corona itu obatnya, Pak. Virus yang sesungguhnya siapa? Kita, manusia. Lalu siapa yang sakit? Dunia ini sedang sakit. Dunia ini tercemar. Dunia ini terkontaminasi. Dunia ini sedang sakit. Kerusakan alam di mana-mana. Dan ketika COVID itu muncul, Bapak Ibu sekalian, lockdown terjadi di mana-mana. Alam punya waktu memulihkan dirinya sendiri. Alam punya waktu untuk dipulihkan. Efek rumah kaca yang panas, Bapak Ibu sekalian, kalau baca beberapa waktu dalam berita, Bapak Ibu sekalian, Depok, Bogor yang biasanya panas, Bapak Ibu sekalian bisa search, itu bisa menjadi dingin. Seperti di puncak katanya, Bapak Ibu sekalian. Adakah yang baik di tengah pandemi ini? Banyak, Bapak Ibu sekalian. Hanya karena kita fokus pada hal yang buruk, kita lupa pada hal yang baik. Kita mau lihat itu tetap jadi tembok yang memisahkan kita dari kasih Allah, atau menjadi kaca pembesar untuk melihat kasih Allah dengan lebih jernih lagi, dengan lebih jelas lagi. Saya tutup dengan kalimat yang tadi saya sampaikan. Kadang badai kehidupan itu bukan datang untuk sekedar mengacaukan hidup kita, menjungkir balikan hidup kita, membuat kita susah, membuat kita nggak bisa ngapa-ngapain, membuat kita mengeluh, dan membuat kita menyalahkan banyak hal. Kadang Tuhan izinkan badai kehidupan itu untuk datang supaya kita bisa melihat dengan lebih jelas, membersihkan hidup kita dari kontaminasi-kontaminasi kehidupan dunia ini, mengarahkan mata hati kita kembali kepada Tuhan, bersandar kepada kasih dan kuasa-Nya. Ketika tidak ada lagi satu hal pun yang bisa kita andalkan hari ini, maka satu-satunya tempat kita berpaling adalah Tuhan. Mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Paulus yang berbagi pengalaman hidupnya di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Ada banyak kesulitan, ada banyak penderitaan, ada banyak masalah, ada banyak kekacauan di dalam kehidupan Paulus. Tetapi Paulus tidak pernah meragukan kasih Tuhan, karena dasar yang kuat, kepercayaannya bahwa Allah, Engkau yang telah menyerahkan anak tunggal-Mu, tidak akan mungkin meninggalkan dia dalam setiap pergumulan kesulitan yang dia alami. Biarlah kepercayaan, keyakinan yang sama tinggal, hidup, dan berkembang dalam kehidupan kami hari ini, bahwa Tuhan, jika Engkau rela menyerahkan anak-Mu mati di atas kayu salib, kuatkan kami untuk tetap yakin dan percaya kasih Allah tidak akan pernah meninggalkan kami. Situasi dan eksistensi apapun tidak akan pernah bisa memisahkan kami dari kasih Allah yang besar itu. Tolonglah kami Tuhan. Kami tahu bahwa kehidupan hari-hari ini tidak mudah buat setiap kami. Pergumulan, kesulitan yang silih berganti. Kadang-kadang kami bertanya, Tuhan, apakah Engkau mengasihi aku? Apakah Engkau peduli terhadap aku? Apakah Engkau memperhatikan kehidupanku? Kami lupa Tuhan bahwa pandemi, pergumulan, kesulitan yang terjadi justru menjadi kaca pembesar bagi kami untuk melihat betapa luar biasanya pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami, di tengah penderitaan yang kami alami. Tuhan bisa pakai apapun dan siapapun untuk menyatakan kasih bagi kami. Dan ingatkan kami Tuhan, ada banyak orang di luar sana juga membutuhkan kasih yang perlu diberikan kepada mereka. Jadikan kami saluran kasih Tuhan. Ada banyak orang yang perlu pertolongan. Buka mata, hati, telinga kami Tuhan, untuk kami juga boleh menolong orang lain. Kami serahkan hidup kami seutuhnya dan sepenuhnya ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.